keuangan di masa perubahan harga berpotensi. Selama masa inflasi, nilai aset yang dicatat sesuai dengan biaya mencerminkan nilai saat ini. Nilai aset yang dikecilkan lebih dari pengeluaran dan laba. Keuangan dan perubahan daya beli unit keuangan mempersulit pembaca laporan keuangan untuk mengelola dan perbandingan. Jenis-jenis penyesuaian inflasi. Yang pertama, penyesuaian tingkat harga umum. Jumlah mata uang yang disesuaikan dengan perubahan tingkat harga umum disebut mata uang tetap biaya historis. Yang kedua, penyesuaian biaya kini. Model biaya kini berbeda dengan akuntansi konvensional. Nilai kini secara lebih baik mengukur pendapatan dan berpotensi arus kas perusahaan di masa depan. Biaya kini disesuaikan dengan tingkat harga umum. Model biaya kini yang disesuaikan dengan tingkat harga bertujuan untuk menjelaskan perubahan harga dengan kombinasi karakteristik model tingkat harga umum dan model biaya kini. Berdasarkan model tingkat harga umum, mengungkapkan laba dan aset bersih pada ekuivalen daya beli akhir tahun perusahaan. Berdasarkan modal biaya kini, dilaporkan sejumlah aset bersih perusahaan pada biaya kininya dan untuk melaporkan jumlah laba yang menggambarkan kekayaan bersih setelah pajak. Mengapa laporan keuangan berpotensi menyesatkan selama periode perubahan harga? Ketidakakuratan pengukuran ini mendistorsi. Untuk yang pertama, proyeksi keuangan yang didasarkan pada data seri waktu historis. Yang kedua, anggaran yang menjadi dasar pengukuran kinerja. Yang ketiga, data kinerja yang tidak dapat mengisolasi pengaruh inflasi yang tidak dapat dikendalikan. Laba yang dinilai lebih pada gilirannya akan menyebabkan, untuk yang pertama, kenaikan dalam proporsi pajak. Yang kedua, permintaan dividen lebih banyak dari pemegang saham. Yang ketiga, permintaan gaji dan upah yang lebih tinggi daripada kinerja. Yang terakhir, tindakan yang merugikan dari negara tuan rumah atau seperti pengenaan pajak keuntungan yang sangat besar. Penyesuaian inflasi. Yang pertama, penyesuaian tingkat harga umum. Akuntansi untuk laporan keuangan atas perubahan tingkat harga umum disebut sebagai modal daya beli konstan biaya historis. Jumlah mata uang yang disesuaikan terhadap perubahan tingkat harga adalah mata uang konstan biaya historis. Jumlah mata uang yang belum disesuaikan disebut mata uang normal. Yang kedua, indeks harga. Perubahan tingkat harga umum biasanya diukur dengan tingkat harga. Suatu indeks adalah rasio biaya. Perubahan indeks harga, angka indeks harga digunakan untuk mentranslasikan jumlah uang yang dibayarkan selama periode terdahulu menjadi ekuivalen daya beli pada akhir periode. Angka-angka tingkat harga yang telah disesuaikan tidak mewakili biaya kini. Pos-pos yang dimaksud atau angka-angka tersebut masih merupakan biaya historis. Angka-angka biaya historis hanya disajikan ulang dalam unit pengukuran yang baru daya beli umum pada akhir periode. Objek penyesuaian tingkat harga umum. 1. Secara tradisional, laba merupakan bagian dari kekayaan perusahaan yang dapat ditarik oleh perusahaan selama suatu periode akuntansi tanpa mengurangi kekayaannya hingga berada di bawah posisi awal. Kedua, yaitu akuntansi konvensional mengukur laba sebagai jumlah maksimum yang dapat ditarik oleh perusahaan tanpa mengurangi jumlah uang yang menjadi modal awalnya. Ketiga, selama inflasi, perusahaan akan mengalami perubahan kekayaan yang tidak berkaitan dengan kegiatan operasinya yang biasanya perubahan ini muncul dari aktiva dan kewajiban moneter.
sudut pandang internasional terhadap akuntansi inflasi. Yang pertama yaitu di negara Amerika Serikat. Pada tahun 1970, FASB mengeluarkan pernyataan standar akuntansi keuangan atau Statement of Financial Accounting Standards atau SFAS nomor 33 berjudul Laporan Keuangan dan Perubahan Harga. Pernyataan ini mengharuskan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat yang memiliki persediaan dan aktiva tetap yang bernilai lebih dari 125 juta dolar atau total aktiva lebih dari 1 dolar miliar untuk selama 5 tahun mencoba melakukan pengungkapan daya beli konstan, biaya historis, dan biaya beli konstan biaya kini. Yang kedua yaitu Inggris. Komite Standar Akuntansi Inggris menerbitkan pernyataan standar praktik akuntansi 16 atau Statement of Standards Accounting Practice SSAP 16 dengan akuntansi biaya kini untuk masa percobaan 3 tahun pada bulan Maret tahun 1980. SSAP 16 berbeda dengan SFAS 33 dalam hal yaitu standar AS mengharuskan akuntansi dolar konstan dan biaya kini SSAP 16 mengadopsi hanya metode biaya kini untuk pelaporan eksternal. Penyesuaian inflasi AS berpusat pada laporan laba rugi. Laporan biaya kini di Inggris mewajibkan baik laporan laba rugi dan neraca biaya kini beserta catatan penjelasan. Untuk selanjutnya yaitu ada Brasil. Akuntansi inflasi yang direkomendasikan di Brasil hari ini mencerminkan dua kelompok pilihan pelaporan. Undang-Undang Perusahaan Brasil dan Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil. Undang-Undang Perusahaan Brasil menyajikan ulang akun-akun aktiva permanen dan ekuitas pemegang saham dengan menggunakan indeks harga yang diakui oleh pemerintah federal untuk mengukur devaluasi uang mata lokal. Komisi Sekuritas dan Bursa Brasil mewajibkan metode akuntansi untuk perusahaan-perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di depan publik harus mengukur ulang seluruh transaksi yang terjadi dalam suatu periode dengan menggunakan mata uang fungsionalnya. Inflasi, laba dan rugi pos-pos di Amerika Serikat ditentukan dengan menyajikan ulang dalam dolar konstan, saldo awal dan akhir, serta transaksi dalam seluruh aktiva dan kewajiban moneter termasuk utang jangka panjang. Di Inggris, keuntungan dan kerugian pos-pos moneter dipisahkan menjadi modal kerja moneter dan mekanisme penyesuaian. Kedua angka tersebut ditentukan melalui perubahan harga khusus dan bukan umum. Mekanisme penyesuaian mengindikasikan manfaat atau biaya kepada pemegang saham berasal dari pembiayaan utama selama suatu periode perubahan harga. Pendekatan Brasil yang tidak lagi diwajibkan tidak menyesuaikan aktiva dan kewajiban kini secara eksplisit karena jumlah-jumlah ini dinyatakan dalam hal nilai yang dapat direalisasi. Namun demikian, penyesuaian dan penyajian bersih aktiva permanen atau kerugian daya beli umum atas pendanaan modal kerja yang berasal dari utang atau kewajiban. Menghindari kejatuhan ganda. Pada saat menyajikan ulang akun-akun luar negeri terhadap inflasi di luar negeri, seseorang harus berhati-hati untuk menghindari apa yang disebut sebagai kejatuhan ganda. Masalah ini muncul karena inflasi lokal langsung berpengaruh kurs yang digunakan dalam transaksi. Ukuran penyesuaian yang terjadi untuk menghapuskan kejatuhan ganda akan berbeda dengan tergantung pada sejauh mana kurs dan perbedaan inflasi berhubungan secara negatif.